Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana mama-mama kabarnya? Atau mungkin teman-teman yang lain ya yang menonton gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait program TDBA ya untuk kelas 3B. Nah, apa sih itu TDBA? Jadi yang perlu kita ketahui itu dulu ada yang namanya mata pelajaran PLH. Nah, untuk mata pelajaran PLH ini dulu itu di bawahnya itu ada TDBA ya. Jadi TDBA itu dulu belum berdiri sebagai mata pelajaran sendiri. Nah, sekarang TDBA sudah berdiri menjadi mata pelajaran sendiri ya, menggantikan PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, TDBA atau tatanan dibalik artikan itu punya tujuan. Nah, kita mengenal dulu ya. Jadi, TDBA itu adalah gerakan pendidikan karakter ya untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi untuk mewujudkan generasi yang gapura pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer ya. Jadi, mama-mama TDBA ini ya atau teman-teman semua untuk menumbuhkan ya kesadaran ekologis ya, kesadaran terhadap menjaga lingkungan ya. Nah, jadi untuk tujuan akhirnya itu kenapa sih harus sadar terhadap lingkungan ya untuk mewujudkan generasi waluya ya, gapura panca waluya atau artinya menjadi manusia yang sejati. Nah, untuk menjadi manusia yang sejati itu ada aspek-aspeknya yaitu cager ya, sehat, baik itu fisik, mental, emosional, cager, bager ya, bager baik ya, baik itu ada tiga ya, baik ke diri sendiri, baik ke sesama manusia, dan baik ke alam. Nah, ada juga benar ya, benar. Nggak cukup baik gitu ya, harus benar juga kelakuannya ya, perilakunya harus benar ya. Terus pinter ya, pinter ini berkaitan dengan banyak hal, pinter berkomunikasi, pinter bekerja sama ya, pinter atau dalam pelajaran gitu ya, kognitif ya. Yang terakhir itu ada singer atau kreatif gitu. Jadi untuk menjadi manusia yang seutuhnya ya, menjadi manusia yang waluya bisa lewat pendidikan karakter TDBA, tatanan yang dibalik atikan. Nah, jadi kenapa ya perlu sekarang manusia yang sadar kepada lingkungan? Kenapa sih? Nah, di sini ada dua contoh. Sebetulnya banyak. Nah, saya ambil dua contoh. Misalnya ada paus yang mati gara-gara dia makan ya, makan. Sebenarnya paus juga kalau bisa milih mah nggak mau makan plastik ya. Cuman sepertinya ini plastik di lautan itu banyak sekali sehingga paus ini itu ya walaupun dia sudah berusaha mungkin ya tidak memakan tetap saja kemakan gitu. Nah, di sini ada paus yang mulutnya itu sampai ke perut itu penuh dengan plastik. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena manusia sering membuang sampah ke misalnya ke sungai, ke solokan, yang dimana laut itu kan menjadi tempat terakhir ya untuk aliran air ya seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya ulah manusia membawa dampak buruk terhadap makhluk hidup yang lain, yaitu makhluk hidup di lautan sana. Nah, juga ada dampak buruk dari membuang sampah itu terjadinya hujan yang mengandung mikroplastik ya. Jadi di Jakarta itu hujannya sudah mengandung mikroplastik yaitu komponen paling kecil ya di plastik. Nah, ini berbahaya tidak? Ya berbahaya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kepada manusia itu sendiri gitu ya bisa menyebabkan penyakit. Sehingga pentingnya ya generasi yang mempunyai kesadaran ekologis. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mewujudkan itu melalui ya mata pelajaran TDBA
BA, tatanen di balai artikan. Nah, apa sih yang dipelajari di TDBA? Ya, jadi mamah-mamah selain tentang tanaman ya atau bertanam ya, bertani gitu ya atau eh, dalam istilahnya itu permakultur, ada juga yang lainnya ya. Misalnya kemarin hidup berkelanjutan. Nah, anak-anak sudah belajar tentang energi ya, bagaimana menggunakan energi dengan bijak. Itu bab ke-1. Nah, sekarang kita memasuki bab 2 di sini permakultur. Nah, nanti semua materi-materi ini pasti akan dipelajari oleh anak-anak ya. Dari materi-materi ini nanti akan terwujudnya manusia yang walu ya atau manusia yang sesungguhnya. Nah, di sini ada permakultur ya. Permakultur ini ya sistem bertani tapi mengikuti pola alam, bagaimana alam itu bisa hidup gitu ya. Jadi di permakultur ini semuanya itu organik, tidak ada yang menggunakan bahan-bahan kimia, baik itu dari pupuk atau misalnya dari hal-hal lainnya. Nah, di sini kemarin anak-anak sudah membuat pupuk ya, pupuk PSB. Untuk selanjutnya, anak-anak akan membuat media semai dan media tanam. Nanti juga akan membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini nanti eh, itu bahannya ada di sekolah, jadi sehingga tidak perlu anak-anak bawa. Jadi kan di sekolah itu banyak pohon jambu air yang dimana buahnya itu kan berjatuhan. Nah, itu bisa digunakan untuk ekoenzim. Nah, nanti rencananya itu ya Senin akan saya kenalkan kepada anak-anak bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk yang diperhatikan itu ya adalah media semai dan media tanam. Nah, ini saya perlu bantuannya bagaimana di sekolah itu tidak adanya bahan-bahan ini gitu ya untuk membuat media semai dan media tanam. Jadi anak-anak nanti akan bergotong royong untuk membuat media semai dan media tanam. Nah, ketika sudah membuat media-media ini, media semai, media tanam, nanti harapannya itu anak-anak punya rasa empati ya terhadap sesama makhluk hidup yaitu tumbuhan. Nanti akan menjadi penilaian bagaimana anak itu merawat, apakah tanamannya bertumbuh dengan baik gitu ya. Kalau bertumbuh dengan baik berarti menggunakan empati, pakai perasaan ya. Anak-anaknya berarti merawat dengan sungguh-sungguh. Nanti juga diolah ya, nanti hasilnya diolah ya. Kalau yang sudah dibeli itu kangkung, nah berarti nanti kangkungnya itu akan diolah oleh anak-anak, belajar mengolah. Nah, di sini ada kelompoknya. Nah, untuk yang tadi disiapkan yang sudah saya sampaikan nanti akan bergotong royong, silahkan disiapkan, berkomunikasi setiap kelompok. Pupuk kompos satu karung, sekam satu karung. Ini setiap kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu ada pupuk, ada sekam. Nanti untuk gentengnya silahkan per orang pakai genteng bekas ya. Gentengnya untuk apa Pak? Nah ini nanti untuk membuat bedengan atau media tanam ya. Ini kalau di foto ini kan terbuat dari kayu. Nah kita menggunakannya bahannya yang ada di rumah ya, genteng. Kalau genteng biasanya suka adalah satu mah gitu yang nggak kepake. Tapi awas ya jangan ambil punya tetangga. Nanti takutnya jadi cekcok. Silakan pakai genteng yang punya sendiri yang tidak terpakai. Nah, kalau bisa gentengnya jangan yang belah gitu ya atau yang potong. Pakai genteng yang utuh tapi yang nggak kepake. Gitu. Terus ada tanah. Nah, ini untuk tanah. Besok saya komunikasikan ya di grup. Karena tanah ini saya belum cek lagi apakah masih ada di sekolah atau enggak. Kalau enggak ya berarti harus beli gitu ya untuk per kelompoknya. Nah, ini untuk kelompoknya saya ambil dari nama-nama hewan yang penting untuk tanaman, kupu-kupu misalnya ya. Nah, ini untuk kelompoknya kelompok 1 Arsi, Alma, Adinda, Haikal, Sarka, Noval. Lanjut. Kelompok 2 Kumbang ya. Kumbang ini pemakan hama ulat-ulat kecil, sangat penting. Kalau misalnya di suatu kebun itu ada kumbang, maka bisa dikatakan itu adalah kebun yang berhasil ya. Makanya di setiap bedengan atau media tanam itu harus ada bunga supaya mengundang
kumbang. Jadi nanti itu si tanaman-tanaman utama sayurannya itu tidak dimakan oleh hama atau ulat-ulat ya. Nah, di sini ada kelompok dua kumbang, Aika, Sauki, Zeza, Billy, Rafardan, M. Rizky. Nah, untuk kelompok tiga lebah ya, kelompok tiga. Nah, ini ada Bilkis, Laila, Syakila, Rafa, Gio, Rafathar. Nah, untuk kelompok empat, kelompok burung ya, burung juga sangat penting dalam suatu ekosistem ya, yang makan-makan hama. Jadi hama-hama ini dimakan oleh burung, dimakan oleh kumbang. Ada Dea, ada Bianca, Kiana, Alwi, Angga, Romeo. Nah, kelompok terakhir, kelompok kelelawar, Farah, Raisa, Kamila, Fabian, Abdul, Abian. Nah, ini alat media tanam ya per kelompok. Jadi, rencananya itu hari Rabu untuk praktek ini. Pak, kenapa hari Rabu sekarang? Karena kebetulan sayanya ada di sekolah gitu ya. Kapan lagi mengingat sekarang kan sudah musim penghujan. Jadi, sudah waktu yang bagus untuk membuat media tanam. Insya Allah nanti bakal tumbuh dengan baik ya kalau misalnya dimulai dari sekarang kita manfaatkan. Nah, di sini untuk alatnya nanti Rabu ya, berkelompok gitu ya. Boleh ini bawa masing-masing cangkul kecil, skop mini, tapi minimal per kelompok bawa ya. Jadi ini bisa per orang, tapi paling minimal satu kelompok itu punya atau bawa gitu ya, cangkul kecil atau skop mini. Nah, lanjut ada seringan bambu bentuknya yang bulat gitu ya. Ini untuk mengayak, jadi media semai itu harus diayak ya supaya dia itu kalau media semai itu kan untuk bibit ya. Jadi harus yang halus-halus gitu ya. Kalau diayakkan nanti akan terpilihnya yang lembut-lembutnya gitu ya. Nah, itu untuk media semai. Lalu ada spanduk. Nah, ini kalau ada yang punya boleh ya saya minta gitu ya untuk spanduk bekas. Untuk apa? Untuk mengaduk media tanam ya, nanti tanah ya, pupuk, sekam mentah, sekam bakar diaduk. Di mana diaduknya? Ya ini di spanduk bekas gitu ya. Kenapa Pak di spanduk bekas? Ya supaya tidak berantakan, nggak uprat-apret gitu ya. Jadi walaupun kita belajar bertanam, harus ada kerapihannya gitu, nggak acak-acakan. Nah, ada juga bekas aqua. Nah, ini bekas aqua ini nanti silahkan diberi nama. Jadi bibit bibitnya itu nanti kan Rabu dibawa ya yang sudah dibeli oleh Mama Alma nanti dimasukkan itu si bibitnya ke dalam gelas ini yang sudah ada tanahnya. Jadi nanti anak-anak silahkan di rumah merawat tanamannya sampai tumbuh. Nanti kalau sudah tumbuh baru ditanam di sekolah gitu ya. Kenapa Pak harus dari bibit? Ya, supaya anak tuh belajar, supaya anak tuh punya rasa menyayangi sesama makhluk hidup gitu ya. Nanti ada penilaiannya yang tumbuh gitu ya, yang Pak aku mah nggak tumbuh hilang. Nah itu nanti ada beda lagi ya nilainya ya, gimana yang misalnya merawat dengan baik dan yang tidak. Nah ini kegiatan belajarnya. Nah ini sebelum belajar ya, jadi sebelum belajar itu kan suka piket. Nah kalau piket, kalau saya lihat yang lain itu malah main bola, jajan ya, atau kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Nah, nanti silahkan ya, akan saya mulai untuk hari Senin besok gitu ya. Jadi anak-anak itu akan ada kegiatan yang utama itu piket, yang kebagian piket sesuai jadwal. Nanti ada yang mencari daun kering, mencabut rumput, menyiram air, dan memberi nutrisi, ada pruning. Nah, di sini contoh jadwalnya sudah saya buatkan. Nanti akan saya jelaskan yang hari Senin aja ya. Nah, untuk
kegiatannya tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya hari Senin kupu-kupu piket ya, kelompok kupu-kupu. Piketnya apa? Nyapu, ngepel, itu untuk kelas. Nah, yang lain ada kegiatan di kebunnya atau di depan kelas. Kan di depan kelas itu ada bedengan ya atau media tanam. Nah, ini kelompok kumbang nanti mencari daun kering dan merapihkan di atas media tanam. Apa fungsinya? Jadi nanti daun kering ini itu akan menahan langsung sinar matahari ke dalam tanah. Jadi tanahnya itu kan selalu basah. Ini bagus ya. Mengingat Purwakarta itu kan panas cuacanya. Supaya tanah-tanah itu nggak kering, nggak mudah menguap airnya ya. Dan juga nanti daun-daun ini kan bisa membusuk sehingga menjadi pupuk alami untuk tanah. Nah, ini kelompok lebah mencabut rumput. Kenapa Pak rumput harus dicabut? Karena rumput liar ini nanti itu akan mengambil nutrisi di dalam tanah. Nanti rebutan sama sayuran yang sudah kita tanam ya, atau misalnya pohon yang sudah kita tanam gitu ya. Nanti bisa-bisa tanaman utamanya malah nggak kebagian nutrisi, diambil sama rumput-rumput ini gitu ya. Makanya harus dicabut setiap hari. Lalu ada kelompok burung. Nah, burung nanti menyiram ya, menyiram dan memberi nutrisi. Nah, pupuk yang kemarin itu sudah bisa digunakan. Jadi kalau misalnya mau digunakan langsung sudah bisa. Tapi kenapa saya minta dijemur? Karena yang dijemur itu punya khasiat yang lebih bagus ya, yang berubah jadi warna merah, warna hijau ya itu khasiatnya lebih bagus, lebih berpengaruh lah terhadap si tanamannya itu gitu ya nutrisinya. Tapi kalau misalnya mau dipakai langsung itu juga bisa yang kemarin. Lalu yang terakhir, kelompok kelawar ya misalnya pruning dia mencabut ya yang sudah layu-layu ya eh, dari tumbuhan itu sendiri ya gitu. Misalnya dahan-dahan yang kering ya yang sudah tidak produktif. Nah, itu di pruning ya, nanti dibersihkan si tanamannya. Nah, jadi selama 5 hari sampai Jumat itu nanti anak-anak itu akan dibiasakan mulai dari sekarang untuk kegiatan ini gitu ya. Apa Pak tujuannya? Kenapa harus seperti ini? Supaya anak-anak itu punya empati tadi ya, untuk menumbuhkan kesadaran ekologis. Jadi harapan saya itu anak itu kalau ada apa-apa itu udah nggak ada istilah ah itu mah bukan tugas aku gitu ya. Karena kalau sekarang itu kalau ada sampah itu harus disuruh terus gitu ya. Nggak nggak semua, tapi kebanyakan harus disuruh gitu ya kayak. Tapi dah ini mah bukan sampah aku gitu. Jadi belum ada rasa empati, belum ada rasa memiliki dalam diri anak-anak. Jadi harapannya dengan kebiasaan-kebiasaan ini anaknya jadi resep gitu ya, kegiatan bersih-bersih, kegiatan merawat lingkungan. Nah ini Rabu ya, ini Kamis. Jadi semua kelompok itu bakal rolling gitu ya, gak akan itu terus kegiatannya. Nah nanti hari Sabtu Minggu silahkan kegiatan yang di sekolah ini kegiatan yang di sekolah ini itu bisa diterapkan di rumah sama mama diajak D atau K misalnya ya. Coba gimana kebiasaan di sekolah, coba contohin gitu ya. Dicobain di rumah gitu. Jadi anak-anak itu Sabtu Minggu itu tidak full main HP, tidak full main gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan manfaatnya lah. Diajak anak-anak ke kebun. Kan kalau saya lihat ada yang punya kebun gitu ya atau misalnya dia tanaman di rumahnya belajar anak-anak diajak gitu. Kenapa harus diajak Pak? Justru kalau masih kecil itu lebih mudah gitu ya untuk dibiasakannya. Kalau udah besar mah udah SMP, udah SMA, susah diajaknya tuh gitu, susah gitu ya. Jadi kalau dari kecil mah insya Allah nanti anaknya suka kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
Nah, itu saja mama-mama yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada apa-apa komunikasi di grup kelas gitu ya. Saya menerima saran dan kritiknya terkait kegiatan ini gitu. Jadi jangan sampai ada pembicaraan-pembicaraan di luar atau di belakang saya yang mama-mama ingin sampaikan tapi terhalang. Jadi silahkan komunikasikan di grup gitu ya. Di grup kelas kita manfaatkan. Saya ingatkan kembali ini itu program dari kita awal ya, dari awal rapat. Kalau mama-mama ingat, sudah saya sampaikan bagaimana TDBA ini nanti akan ada gitu ya. Karena TDBA ini memang sudah menjadi mata pelajaran yang wajib bagi Kabupaten Purwakarta. Nah, kecuali kalau misalnya kota-kota lain, nah itu nggak ada gitu ya. Jadi Purwakarta ini menjadi pelopor ya, sangat istimewa, punya gerakan pendidikan yang begitu dahsyatnya. Makanya eh, beberapa waktu juga yang kemarin gitu ya, Indonesia, Purwakarta ini sampai mendapat banyak penghargaan ya, karena memang pendidikan karakternya sebegitu bagusnya. Nah, itu saya mama-mama, jadi semua program ini saya perlu dukungan dari mama-mama semua. Jadi mari kita wujudkan ya anak-anak yang cinta lingkungan, supaya anak-anak bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang bisa eh, berbakti kepada diri sendiri, berbakti ke alam, dan bakti kepada sesama manusia. Nah, itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.